Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ramadan dari kelas 11 TJKTC akan membacakan pertanyaan dengan tema penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu untuk perbaikan nilai. Nomor 1. Mengapa Jepang dapat dengan cepat menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan faktor-faktor pendukungnya. Jawabannya 1. Jepang dapat dengan cepat menguasai wilayah Indonesia karena beberapa faktor, termasuk ambisi untuk menguasai sumber daya alam, lokasi strategis Indonesia, dan dukungan dari beberapa kelompok masyarakat Indonesia yang kecewa dengan pemerintah Hindia Belanda. Nomor 2. Apa perbedaan strategi penjajahan yang digunakan Jepang dibandingkan dengan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Yaitu strategi penjajahan Jepang di Indonesia lebih militeristik dan brutal dibandingkan Belanda. Fokus pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja untuk perang, serta propaganda untuk menciptakan rasa solidaritas Asia. Dampaknya, rakyat Indonesia mengalami kesulitan hidup yang lebih parah di bawah Jepang, termasuk kerja paksa, kelaparan, dan pembatasan kebebasan. Sementara di bawah Belanda terjadi eksploitasi ekonomi dan pembatasan hak-hak politik. 3. Bagaimana propaganda saudara tua yang digunakan Jepang memengaruhi pandangan masyarakat Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apakah strategi ini berhasil? Mengapa? Propaganda ini berhasil di mana masyarakat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan baik karena merasa terbebaskan dari penjajahan Belanda dan melihat Jepang sebagai pembebas. Nomor 4. Jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa Romusa memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pengarahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan, yang membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Selain itu, pengarahan Romusa juga menyebabkan rakyat Indonesia mengalami kelaparan dan kemiskinan karena para pekerja Romusa dipekerjakan tetapi tidak digaji. 5. Apa tujuan Jepang membentuk organisasi-organisasi seperti PETA, Heiho, dan Putra? Bagaimana organisasi-organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jepang membentuk organisasi seperti PETA dengan tujuan utama untuk memperkuat dukungan militer dan politik mereka selama pendudukan di Indonesia. Organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik secara langsung melalui latihan militer dan perjuangan di lapangan, maupun secara tidak langsung melalui munculnya semangat nasionalisme dan identitas Indonesia yang lebih kuat. 6. Bandingkan dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dengan masa penjajahan Belanda. Apa yang berubah dan mengapa hal itu penting? Belanda menerapkan sistem pendidikan dikotomis dan diskriminatif, sementara Jepang menghapus kurikulum dualisme dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Perubahan ini penting karena menunjukkan pergeseran fokus pendidikan dari kepentingan kolonial Belanda, kepentingan militer, dan nasionalisme Jepang. 7. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang diterapkan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? Reaksi masyarakat Indonesia yaitu mulai dari kerjasama yang dilakukan oleh beberapa kelompok hingga perlawanan terbuka dan gerakan bawah tanah. Perlawanan muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan sewenang-wenang Jepang seperti Romusa, Seikrei, dan tentukan hasil panen. 8. Menurutmu apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. Ya, penderitaan yang dialami rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan.
Penjajahan Jepang yang brutal dan eksploitatif telah menimbulkan rasa sakit, kemarahan, dan keinginan yang kuat untuk meraih kemerdekaan. 9. Bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi penjajahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Berikan contoh konkretnya. Tokoh-tokoh nasionalis di masa penjajahan Jepang memanfaatkan situasi dengan baik melalui kerjasama, yaitu kooperatif maupun tanpa kerjasama non-kooperatif. Contoh konkretnya adalah dengan memanfaatkan organisasi yang dibentuk Jepang, seperti Pusat Tenaga Rakyat, yaitu Putra, dan juga melalui perlawanan secara diam-diam atau organisasi bawah tanah. 10. Jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk turut serta dalam perjuangan bangsa? Jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Jika saya hidup pada masa penjajahan Jepang sebagai bagian dari perjuangan bangsa, langkah yang saya pilih akan bergantung pada kondisi saat itu. Namun beberapa strategi yang mungkin saya ambil bisa mencakup itu: 1. Menyebarkan semangat perlawanan secara diam-diam atau gerakan bawah tanah. 2. Membantu dalam pendidikan dan penyebaran informasi. 3. Bergabung dengan militer atau organisasi perlawanan, dan yang terakhir mendukung ekonomi rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.